form dan event. Nah, di sini Anda akan masuk ke materi di mana di sini nanti kita akan sudah menggunakan yang namanya Windows Form Application. Nah, jika sebelumnya mulai dari semester lalu, di mana mata kuliahnya itu masih di pengantar sisap sampai dengan materi minggu sebelumnya. Nah, Anda masih menggunakan console application. Jadi masih sebatas berbasis teks. Nah, mulai materi ini Anda sudah akan diperkenalkan bagaimana kita menggunakan Windows Form Application. Bagaimana kita membangun suatu aplikasi berbasis desktop yang sudah memanfaatkan visual. Jadi sudah ada perancangan visualnya, kemudian nanti di belakangnya itu ada coding untuk prosesnya. Jadi ada dua area. Jadi ada area bagian depan, di mana area tersebut itu akan kita merancang desainnya, sisi visualnya. Bagaimana bentuk visual yang kita inginkan supaya user merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Dan kemudian dari belakang, bagaimana kita merancang proses dari aplikasi ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat dulu environment dari yang namanya Windows Forms Application. Ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam namanya form. Kalau namanya Windows Form Application tidak akan terpisah dari yang namanya form. Jadi form itu adalah objek paling utama yang ada di dalam Windows Form Application. Oke, nah kita masuk dulu ke Visual Studio-nya. Nah, seperti biasa, ya. Nah, kalau sebelumnya tampilan awal adalah seperti ini, di mana yang saya gunakan adalah Visual Studio 2019. Nah, untuk versi yang di bawah itu sebenarnya serupa tapi tak sama, tinggal kalian cari aja yang namanya Create New Project. Ya. Nah, setelah itu masuk. Nah, di sini kalian cari yang namanya Windows Forms Application. Ya. Nah, kalau pada Visual Studio 2019, application itu disingkat menjadi Windows Forms App. Ya. Kalau versi di bawahnya dia akan menuliskan secara lengkap Windows Forms Application. Nah, di dalam Visual Studio yang 2019, pastikan yang Anda pilih new project-nya itu adalah Windows Forms App dalam kurung .NET Framework. Ya, dalam kurung .NET Framework. Nah, setelah itu saya next. Oke, saya akan simpan. Nah, ini defaultnya. Oke, saya biarkan aja tetap. Lokasinya di sini. Setelah itu create. Oke, kita tunggu. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau pada konsol dia langsung masuk ke sisi codingnya. Nah, sedangkan kalau Windows Form Application dia akan memunculkan satu tampilan kotak yang menuliskan form 1. Ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai form. Ya, ini dinamakan sebagai form. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam form ini? Banyak. Ya, kita bisa menempatkan sejumlah objek-objek yang ada, yang tersedia di dalam Visual Studio di atas form ini. Kemudian kita susun, kita tata, kita desain. Ya, kita desain posisinya mau di mana, ukurannya bagaimana, warnanya bagaimana, ya, sedemikian rupa sehingga merasa nyaman nantinya digunakan oleh user. Nah, itu semuanya nanti akan kita lakukan di atas form ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita fokus dulu ke dalam penggunaan form. Bagaimana kita menggunakan form ini? Ruang lingkup kerjanya bagaimana? Ya. Nah, setelah dibuat Windows Form Application, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dalam memanfaatkan yang namanya Windows Forms Application. Ya. Nah, yang pertama di sini, ya, ada yang namanya properties. Ya, ada namanya properties. Nah, kalau pada pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu keempat yang Anda pelajari tentang kelas dan objek, inheritance dan polymorphism. Nah,
Yang namanya properties itulah asesor dan mutator. Nah, di dalam form ini dia sudah menyediakan sejumlah asesor dan mutator yang dimasukkan ke dalam yang namanya jendela properties. Nah, apa yang bisa kita setting di dalam properties akan mempengaruhi desain dari form 1. Ya. Nah, misalnya, Anda lihat di sini mulai dari yang awal. Nah, mungkin yang umum dulu ya. Ada name. Namanya form 1. Nah, penamaan dari name namanya form 1, defaultnya adalah form 1. Ini nanti akan mempengaruhi di dalam penulisan bahasa coding. Kode programnya. Ya, di prosesnya, di belakangnya, di area belakang. Nah, itu nanti dulu ya, di area belakang. Kita lihat di area depannya dulu. Ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa saya tunjukkan secara umumnya ya? Nah, mungkin back color ya. Nah, back color, warna latar. Secara default, warna latar ini adalah dia memilih kontrol. Nah, mungkin saya pilih custom. Warna merah. Nah, di sini udah berubah. Udah? Nah, oke. Kemudian lagi apa? Misalnya di sini, nah saya pilih yang teks. Nah, dia menuliskan form 1. Nah, apa beda teks dengan name? Kalau name, ibarat adalah nama orang. Oke, ada satu orang, ada satu mahasiswa. Namanya siapa? Si Andi. Ya, maka seumur hidup dia namanya adalah Andi. Nah, itu ibarat adalah name. Nah, si Andi ini, hari ini dia memakai baju apa? Oh, dia memakai baju warna hijau hari ini. Besok dia memakai apa? Oh, dia memakai jaket warna hitam. Lusanya lagi, oh dia memakai kemeja belang-belang kotak-kotak yang warna coklat. Nah, apa yang dia pakai itu diibaratkan sebagai teks. Nah, jadi kalau teks boleh saya tuliskan apapun. Dah, apapun boleh dituliskan di sini. Nah, maka Anda lihat di atas ini berubah. Ya. Nah, tetapi kalau untuk name ada aturannya. Nilai yang boleh dituliskan di dalam name adalah sama dengan aturan penamaan variabel. Ya. Nah, misalnya saya menuliskan testing spasi tes. Nggak boleh. Kenapa? Ada spasi di tengah. 1, 2, 3. Nggak boleh. Karena semuanya adalah angka. 1, 2, 3, hello. Nggak boleh. Karena diawali angka. Ya. Oke. Tes. Kemudian ada karakter spesial. Nggak boleh. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tes 1, 2, 3, boleh nggak? Boleh. Penamaan variabel boleh juga kan? Nah, kemudian lagi tes spasi 1, 2, 3, ada spasi di tengah kan? Kalau saya ganti menjadi tes underscore 1, 2, 3, boleh. Penamaan variabel juga boleh. Nah, jadi yang boleh dituliskan di dalam name berlaku aturan penamaan variabel. Nggak boleh sembarangan. Nah, saya balikkan lagi menjadi form 1. Nah, tetapi kalau teks, ya, 1, 2, 3, angka semua, boleh. Semuanya adalah karakter spesial, boleh. Ya, apapun boleh. Ya, bahkan spasi juga boleh. Nah, jadi property text ibarat adalah pakaian yang digunakan, apapun boleh. Ya, Andi mau berpakaian pakaian wanita, boleh. Ya. Nah, jadi dia mau memakai pakaian anak kecil, meskipun gak muat, begitu dipakai koyak, boleh aja, suka-suka dia kan. Nah, itu hak dia. Nah, jadi apapun boleh masuk ke dalam property text.
Oke. Nah, saya kembalikan lagi menjadi misalnya nilainya adalah form 1. Ya. Nah, kalau saya jalankan start. Nah, ini hasilnya. Ya. Dia berupa form. Jadi dia tidak lagi memunculkan berupa berbasis konsol yang warnanya secara default hitam di atas putih, ada teksnya. Nah, enggak lagi. Jadi dia memunculkan berupa visual. Sudah? Nah, itu yang pertama yang harus Anda perhatikan, bahwa di dalam Windows Form Application, form dia memiliki jendela Windows. Sudah? Nah, kalau misalnya di tempat Anda jendela Windows ini tertutup, saya close. Sudah, hilang. Oh, di mana jendela Windows ini? Nah, Anda nggak usah khawatir, bisa Anda munculkan lagi di menu View. Tinggal cari aja yang mana namanya Properties. Nah, ini dia Properties Windows. Saya pilih, udah muncul lagi. Oke. Nah, itu adalah tampilan bagaimana kita menggunakan Properties. Apa yang kita setting akan mempengaruhi desainnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan lagi contoh yang lain, ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan tunjukkan bagian yang berbeda lagi, ya. Oke, bentar. Nah, jadi saya akan tunjukkan lagi bagian yang berbeda. Kalau yang Anda lihat adalah bagian depannya, bagaimana dengan bagian belakangnya, dapurnya, ya, tempat kita menuliskan codingnya. Nah, di tempat menuliskan coding, caranya adalah di dalam Solution Explorer, pastikan Anda pilih form1.cs. Oke. Nah, setelah itu Anda cari di sini. Nah, ini ada yang namanya view code. Oke, ada yang namanya view code. Dia muncul keterangannya view code. Sampingnya, ya. Nah, itu oke, nggak ada yang namanya view designer ya. Nanti baru saya tunjukkan lagi. Nah, view code, saya pastikan Anda pilih form 1, kemudian view code. Nah, ini dia. Ya. Nah, disinilah tempat kita menuliskan coding. Dapurnya, inilah dapurnya. Kita mau balik lagi, ya. Caranya gimana? Nah, bisa kita double klik lagi form 1. Atau di atas ini. Nah, dia ada menuliskan desain, dia menuliskan tanpa ada tulisan desain. Ya. Nah, cara yang lain supaya bisa masuk ke view code, klik kanan. Nah, di sini dia menuliskan view code. Pindah kemari. Bisa? Nah, jadi ini adalah tampilan depannya, desain, kemudian di view code-nya, disinilah tempat kita menuliskan codingnya. Oke. Nah, saya balikkan lagi, warnanya menjadi normal, defaultnya ya, warna default yang tadi. Tadi warnanya adalah di sistem control. Oke, nah saya balik lagi ke kondisi awal. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan testing lagi untuk yang properties yang lainnya? Nah, saya jalankan. Anda perhatikan, di sini ada minimize, ini ada maximize. Kalau saya klik maximize, maka dia akan menutup keseluruhan. Saya klik lagi, normal lagi. Kalau saya minimize, maka dia akan tersembunyi di bawah. Nah, saya muncul lagi, ya. Nah, bisa klik minimize, bisa klik maximize, kemudian saya bisa klik close. Oke. Nah, saya akan mengutak-atik lagi properties yang lainnya. Sebagai contoh, minimize box, true. Maximize box, juga true. Nah, minimize boxnya saya jadikan menjadi false, ya. Dengan cara double klik bisa,
atau mungkin klik panah di sini, pilih false. Oke, saya jalankan lagi. Nah, kira-kira bisa nggak saya klik ini? Nah, nggak bisa. Maximize bisa, minimize nggak bisa. Oke, saya stop. Sekarang saya ganti. Minimize boxnya true, maximize boxnya false. Maximize-nya ya. Nah, saya jalankan. Minimize tersembunyi. Saya buka lagi. Maximize nggak bisa. Ya, oke. Saya stop. Sekarang dua-duanya false. Nah, tanpa perlu dijalankan, Anda perhatikan. Ini udah otomatis hilang. Minimize, maximize-nya. Tinggal close. Ya. Oke, nah, satu lagi saya testing. Opacity. Nah, opacity ini adalah mengatur transparansi. Jadi kalau 100% artinya transparannya itu tidak ada, solid. Tidak ada transparansi. Saya ubah menjadi 50%. Nah, saya jalankan. Nah, coba Anda perhatikan waktu saya menggeser form ini. Nampak kan? Tingkat transparansinya. Tulisan di belakangnya nampak. Ya? Nah, saya close. Kalau saya ubah menjadi 75%, Anda perhatikan tingkat transparannya. Nah, ini. Mana lebih transparan dibandingkan yang tadi? Nah, sudah pasti tadi kan? Nah, ini transparannya itu sedikit. Oke, saya ubah lagi. 25. Nah, perhatikan lagi nih. Lebih transparan. Formnya menjadi agak tipis. Bukan agak tipis lagi, sangat tipis. Ya? Oke. Nah, bagaimana kalau 1%? Oh, nggak bisa. Nah, kalau saya pilih di sini, dia nggak bisa. Kalau 10. Oke, kalau 5 bisa. 2, nah bisa. Oke, 2%. Nah, coba. 2%. Di mana formnya? Nggak nampak lagi kan? Nah, oke. Saya klik stop aja di sini. Karena transparansinya sangat tipis sekali. Ya, nah itu adalah salah satu fungsi dari properties. Dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi di sini show icon. Icon apa maksudnya? Nah, ini di depan ini. Ya. Nah, kalau saya false, nah perhatikan iconnya hilang. Kalau saya true, muncul. Nah, icon ini misalnya contohnya kalau untuk Visual Studio kan, iconnya apa? Nah, ini dia. Yang ada garis berupa pita, gambar pita warna ungu. Ini adalah icon. Kita bisa mengubah sendiri iconnya kalau kita inginkan. Caranya bagaimana? Dari sini. Icon, kita pilih. Nah, tinggal dari sini kita cari. Ya, pastikan dia cari adalah file ICO. Ya. Nah, itu adalah gambaran dari properties. Oke. Nah, berikutnya lagi di dalam penggunaan form, kalau Anda perhatikan di Solution Explorer, saya ekspansikan di sini. Nah, dia ada dua file. Satu namanya form 1, satu lagi designer. Nah, apa fungsi designer ini? Nah, di dalam designer, di dalam ini ada satu bagian yang menuliskan Windows Form Designer Generated Code. Apa yang sudah kita desain di sisi depan, di sisi form, sebenarnya dia sudah akan mengenerate coding di belakangnya tanpa sepengetahuan kita. Nah, buktinya apa? Oke, saya buka lagi. Saya ekspansi ini ya. Generated code. Nah, kita lihat ini. Saya hilangkan back color-nya,
saya hilangkan minimum maksimumnya. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Kita perhatikan di minimum box, maximize box. Minimize box saya jadikan false. Setelah itu, coba Anda lihat di designer. Otomatis muncul ini kan? Nah, sekali lagi. Saya set maximize box-nya true. Sorry, false. Maka desainernya, nah muncul ini. Ya. Kemudian lagi saya ubah back color-nya. Nah, kali ini saya mungkin ubah menjadi warna kuning. Nah, kita lihat desainernya. Nah, perhatikan ini. Dia otomatis menjadi back color-nya adalah yellow. Nah, apa yang sudah kita lakukan di properties otomatis akan di-generate codingnya di designer. Nah, saya ubah lagi di sini teksnya. Saya ubah menjadi testing. Kita lihat lagi di designer. Nah, dot text sama dengan testing. Nah, jadi di dalam form, di dalam desain, ya, apa yang kita rancang di depan ini, secara otomatis dia sudah akan mengenerate codingnya. Di mana? Di designer. Tepatnya di dalam yang namanya adalah Windows Form Designer Generated Code. Ya. Nah, itu adalah penjelasan gambaran dari environment form. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke dalam forum yang telah tersedia. Terima kasih.